Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai materialisme budaya dan feminisme. Namun sebelum kita melangkah ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Michael dengan NIM 2006085010009 dari Prodi Pendidikan Antropologi. Materialisme budaya. Ada begitu banyak paham-paham yang berkembang di dunia ini, dan salah satu di antara sekian banyak paham itu adalah materialisme. Ia berangkat dari kata dasar materi yang mendapatkan imbuhan isme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi berarti benda, bahan, atau segala sesuatu yang tampak, sedangkan isme sebagai sufiks pembentuk nomina yang berarti sistem kepercayaan. Materialisme dalam hal ini adalah sebuah paham yang mengusung semangat bahwa yang disebut kebenaran harusnya didasarkan pada benda-benda yang nyata, serta bisa dirasakan oleh indera manusia. Materialisme tidak mengamini adanya hal-hal di luar materi, dapat dikatakanlah seperti hantu, jin, malaikat, bahkan Tuhan itu sendiri. Semua hal di atas tidak bisa dijamah manusia. Nah, sedangkan para pengikut paham materialisme ini, yang mana hidupnya berorientasi pada benda-benda, disebut materialis. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme, atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata seperti harta, uang, dan sebagainya. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material, seperti yang saya katakan tadi, yaitu roh, hantu, setan, dan juga bahkan malaikat. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak ada yang namanya Allah atau dunia adik kodrati. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materialisme didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan berpelukan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik tetap maupun bergerak. Kaum materialis memandang manusia sebagai materi, realitas, konkret, bersama dengan produk-produk pikiran manusia dan perilaku manusia, yang terdiri dari objek-objek fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pikiran seperti teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, hukum, agama, dan juga kebudayaan. Daya tarik terbesar dari materialisme pada masa kini adalah pendekatannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori dan metode ilmiah, yang berlandaskan pada data empiris untuk mendukung dan memverifikasi hipotesis-hipotesis dalam ilmu-ilmu sosial. Materialisme kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari nama Marvin Harris. Materialisme di kebudayaan didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, dan bukan sebaliknya. Harris sangat dipengaruhi gagasan Marxis tentang basis atau base dan suprastruktur atau suprastruktur. Ia menyebut basis sebagai infrastruktur. Ia memodifikasi skema Marxis dengan memasukkan unsur reproduksi manusia ke dalam basis atau infrastruktur, bersama-sama dengan mode ekonomi dari produksi. Selain itu, ia juga mengusulkan suatu kategori antara, atau bisa disebut sebagai intermediate kategori, yaitu struktur atau struktur, di antara basis dan suprastruktur, yang dimana itu merupakan suatu kategori yang tidak berada di dalam skema Marxis. Harris memandang ketiga kategori tersebut, yaitu basis, struktur, dan suprastruktur sebagai fenomena etik. Artinya, ketiga kategori tersebut dapat ditemukan oleh ahli ilmu sosial yang menelitinya sebagai ilmuwan. Suprastruktur mengandung fenomena etik,
maupun emik. Fenomena emik adalah komponen mental dalam pikiran orang-orang yang merupakan anggota suatu kebudayaan atau masyarakat yang memandang diri mereka sendiri dan dunia dari perspektif spesifik mereka sendiri, atas dasar nilai-nilai, pengetahuan, dan sikap yang dipelihara dalam kebudayaan. Bahasa adalah suatu kategori yang terpisah dari semua kategori lainnya, yang menurut Harris berperan sebagai instrumen untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan basis, struktur, dan suprastruktur. Karena itu, bahasa memberikan suplai dan termasuk ke dalam ketiga kategori, karena semua perilaku sosial manusia berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Materialisme kebudayaan Harris dilandasi Marx, tetapi berbeda dari Marxisme, ia sangat menganjurkan agar memberikan prioritas bagi suatu strategi penelitian yang terdiri dari berawal dari kajian mengenai basis atau infrastruktur, kemudian struktur, dan akhirnya mendapati suprastruktur. Perbedaan yang lain antara Marxisme dan materialisme kebudayaan adalah materialisme kebudayaan mengemukakan hipotesis bahwa perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Metodologis materialisme kebudayaan terletak pada metode ilmiah dan aturan-aturannya dalam menghimpun data, memverifikasi hipotesis, dan mengembangkan analisis logika dan pembuktian yang tepat. Prinsip umum yang harus dipegang mengenai materialisme kebudayaan adalah budaya dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pada materi atau benda yang dimilikinya. Selain itu, materialisme kebudayaan berbanding lurus dengan benda-benda yang dimiliki suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dan kebudayaan berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia pula. Prinsip-prinsip materialisme kebudayaan yang dimana struktur universal sistem sosial budaya yang dikonsepsikan oleh materialisme kebudayaan terletak pada konstanta biologi dan psikologi dari hakikat alamiah manusia, dan pada pembedaan antara pikiran dan perilaku, emik dan etik. Pertama, setiap masyarakat harus menghadapi masalah produksi. Kedua, setiap masyarakat harus menghindari masalah reproduksi, menghindari peningkatan atau pengurangan jumlah dan ukuran penduduk yang bersifat mengganggu atau merusak. Ketiga, masyarakat harus menghadapi masalah perlunya memelihara hubungan-hubungan perilaku yang teratur dan aman di kalangan kelompok-kelompok penyusunnya dan dengan masyarakat lainnya. Keempat, anggaplah pentingnya bahasa dan proses simbolik bagi manusia. Orang dapat menyimpulkan adanya keberulangan universal dari perilaku produktif yang menuju kepada produk dan servis, etik, rekreasi, sportif, dan estetik. Materialisme kebudayaan ini juga menerima kritik, terutama karena konsentrasinya pada infrastruktur, sehingga tampak mengecilkan arti penting ideologi dan kegiatan politik sebagai kekuatan perubahan, atau bisa juga disebut sebagai determinisme infrastruktur. Terhadap kritik ini, Harris mengatakan bahwa ia tidak dapat menolak peranan aktivisme politik dalam mengubah sistem sosial. Ia juga memandang ideologi memiliki peran dalam proses percepatan atau perlambatan bagi perubahan dalam infrastruktur. Namun, Marvin Harris kembali menegaskan bahwa apabila kondisi-kondisi dalam infrastruktur tidak matang, maka tidak akan ada aktivisme politik yang membawa perubahan. Pendekatan materialisme kebudayaan ini juga mendapatkan banyak kritik karena dianggap terlalu simplistik dalam melihat keterkaitan antara dunia materi dan non-materi. Paham materialisme kebudayaan juga dianggap ekonomi deterministik dengan terlalu berfokus pada perhitungan ekonomi, produksi subsisten, dan reproduksi masyarakat. Marvin Harris kemudian menerbitkan suatu buku yang berjudul Babi Sapi Perang dan Tukang Sihir, yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dogma-dogma di masyarakat sosial. Menurutnya, hal-hal yang terkesan misterius, rumit, dan spiritual dalam adat istiadat tersebut sebenarnya dapat menemukan penjelasannya dalam hal yang membumi dan terbangun dari soal perut, energi, angin, hujan, dan fenomena lain yang biasa dan teraba.
Pertama, misalnya soal sapi dan babi. Menurut Haris, keduanya mendapatkan statusnya dikarenakan pertimbangan ekonomis. Sapi bagi masyarakat praindustri India menjadi alat produksi yang sangat berharga. Sapi bisa digunakan untuk membajak serta mengeluarkan susu yang menjadi sumber pangan yang bergizi. Karena hal inilah, sapi menjadi hewan yang sakral. Kebiasaan tersebut diteruskan sampai ke masa kini, di mana sapi menjadi sangat berharga, khususnya bagi keluarga bertaraf ekonomi rendah. Babi juga mendapatkan statusnya karena pertimbangan ekonomis. Babi bukan hewan yang menguntungkan bagi para suku nomaden Timur Tengah. Ia hewan yang mengonsumsi makanan yang sama dengan manusia, misalnya biji dan gandum, serta jenis hewan yang sulit dirawat di cuaca panas Timur Tengah, sehingga adalah suatu kesia-siaan untuk memfokuskan kegiatan beternak babi di sana. Ini menjadi alasan rasional dari status haramnya babi. Buku Babi Sapi Perang dan Tukang Sihir memberikan beberapa cerita dan pandangan yang menarik. Dari suku yang mencintai daging babi, orang-orang yang menggemari perang dan kekerasan, suku yang membakar rumahnya sendiri demi menunjukkan betapa kayanya mereka, kemunculan Mesias, sampai pembahasan mengenai tukang sihir. Malvin Haris memberikan pandangan rasionalnya mengenai kisah-kisah tersebut. Baik, kita lanjut ke dalam pemaparan materi feminisme. Feminisme, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari problem sosial yang sampai saat ini sangat menarik untuk dibicarakan. Dikatakan menarik karena hampir dalam setiap interaksi sosial yang terbangun di kalangan masyarakat, masih saja terjadi pola hubungan yang menindas terhadap kaum perempuan. Gambaran penindasan yang dialami kaum perempuan tersebut mendorong lahirnya berbagai gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan dan membebaskan kaum perempuan dari penindasan. Gerakan tersebut dikenal dengan nama gerakan feminisme. Gerakan ini sebenarnya telah lama dilakukan oleh kaum perempuan, terutama di Eropa sejak abad ke-18, akan tetapi gerakan tersebut baru mencapai puncak di abad ke-20 yaitu tahun 1960-an. Gerakan feminisme ini dalam perkembangannya mengalami perubahan paradigma gerakan. Paradigma yang semula hanya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, kini berkembang menjadi sebuah perjuangan yang menuntut keadilan untuk seluruh manusia secara universal. Nighat Said Khan dan Kamla Basin menjelaskan bahwa feminisme tidak hanya bertujuan memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan. Feminisme juga bertujuan membangun tatanan masyarakat yang bebas dari penindasan dan pengotakan berdasarkan kelas, kasta, dan prasangka jenis kelamin. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi femine, yang berarti memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Secara umum, feminisme sering didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria. Kata feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier. Teori feminisme didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk membalikkan tatanan sosial yang didominasi laki-laki. Di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, gerakan ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan pada periode ini dikenal juga dengan nama periode kebangkitan feminisme gelombang kedua. Menurut Kristeva, ada 3 gelombang dan tahapan feminisme, yakni pada feminisme gelombang pertama, aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad 18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan
dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20, di mana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya, atau bisa disebut hak politik. Lalu dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial politiknya. Feminisme gelombang kedua lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah women liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960-1980. Bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan feminis atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politis, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme di gelombang pertama, tetapi dalam praktiknya tidak terrealisasi secara maksimal. Feminisme gelombang ketiga, atau dikenal juga sebagai post-feminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan post-feminisme. Hal ini disebabkan karena post-feminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminis gelombang kedua. Dilihat dari ide dan gagasannya, misalnya, feminisme gelombang ketiga mengusung keragaman dan perubahan, seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme gelombang ketiga. Menurut Lyotard dan Fattimo, pengaruh postmodernisme terhadap feminisme di gelombang ketiga dapat dilihat dari 4 ciri. Keempat ciri tersebut seperti menawarkan pendekatan revolusioner pada studi-studi sosial atau mempertanyakan validitas ilmu pengetahuan modern dan anggapan adanya pengetahuan objektif, kemudian mengabaikan sejarah atau menolak humanisme dan kebebasan tunggal, lalu mempertanyakan rigiditas pembacaan antara ilmu alam yang artinya humaniora, ilmu sosial, seni dan sastra, fiksi dan teori, image dan realitas, serta berfokus pada wacana alternatif atau postmodernisme mencoba melihat kembali apa yang telah dibuang, dilupakan, dianggap irasional, tidak penting, tradisional, ditolak, dimarginalkan, dan disunyikan. Dari ketiga tahapan atau gelombang tersebut, melahirkan berbagai aliran dalam tubuh feminisme itu sendiri. Telah disebutkan di awal bahwa gelombang ketiga mencakup 4 aliran feminisme, yakni feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi, serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Feminisme postmodern bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan, maupun image, yang dalam pengupayaannya nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Ia lebih menekankan pada interpretasi yang plural ketimbang subjektivitas. Di samping itu, sebagaimana Gar Arifia ungkapkan dalam filsafat berperspektif feminisme tahun 2003, bahwa pemikiran feminisme postmodern ini melihat perempuan sebagai yang lain. Adapun soal aliansi perempuan dilihat bersumber dari dua ranah, yakni tekanan atau rasa inferioritas dan cara berpikir serta bahasa. Pengaruh eksistensialisme, psikoanalisa, dan dekonstruksi sangat terasa dalam aliran feminisme modern. Baginya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Kemudian feminisme multikultural senada dengan teori aliran feminisme sebelumnya, yang juga melihat individu sebagai suatu yang terfragmentasi. Karenanya, feminisme multikultural lebih menyoal ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari satu definisi, bukan dari kelas dan ras, preferensi, seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara historis,
Feminisme multikultural pertama kali berlangsung di Amerika Serikat, di mana ideologi yang mendukung adanya diversifikasi atau ide tentang perbedaan menjadi pilihan dalam gaya maupun ideologinya. Hingga memasuki abad ke-20, ide asimilasi dan identitas tunggal kemudian menjadi pilihan yang kuat. Hal yang ini selanjutnya memberi jalan pada etnisitas sekaligus integrasi hingga melahirkan multikulturalisme dan berpengaruh kuat pada aliran feminisme multikultural. Hematnya, penyambutan baik terhadap multikulturalisme didasarkan pada pengagungan pada ide perbedaan, bahwa bagi kalangan feminis multikultural, semua orang sesungguhnya berbeda-beda, baik secara kulit, agama, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni feminisme global. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melihat ketertindasan perempuan dari sistem keterkaitan atau interblocking system. Fokus feminisme aliran ini adalah penindasan dunia pertama, karena kebijaksanaan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi perempuan di dunia ketiga. Hanya saja, jika feminisme multikultural fokus pada rasisme, etnisitas, dan klasisme, feminisme global justru lebih fokus pada isu kolonialisme, di samping soal politik dan ekonomi skala nasional. Mereka sepakat bahwa penindasan politik dan ekonomi lebih diperhatikan. Mereka melihat adanya perbedaan cara pandang antara feminis dunia pertama dengan dunia ketiga. Singkatnya, mereka memandang bahwa setiap perempuan itu berbeda. Di setiap komunitas perempuan, itu berada juga berada. Sehingga penindasan yang terjadi pada perempuan mempunyai keunikan dan kondisi yang berbeda pula. Aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah ekofeminisme. Aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan sesuai dengan namanya. Basis gerakan ini adalah feminitas atau perempuan. Dalam gerakan ekofeminisme, perempuan dianggap memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan alam yang nyaman dan asri. Seperti halnya feminisme multikultural dan global, ekofeminisme ini juga memberi pemahaman adanya keterhubungan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Caroline Merchant, bahwa ada 4 hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan menjadi penting, yakni ekologi, produksi, reproduksi, dan kesadaran. Dari sekian definisi yang dapat dikatakan bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami kaum perempuan, kalangan feminis berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun politik. Hematnya, cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia, sekaligus cita-cita kemanusiaan itu sendiri. Baik, sekian pemaparan saya mengenai materialisme kebudayaan dan feminisme. Dari sekian pemaparan materi saya, bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.